Saya Tilkakur Susana Mabin dengan NIM 2021 80091. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi iklim di Indonesia. Ketika melihat film-film Eropa berlatar salju, pernahkah kamu berpikir mengapa di Indonesia tidak ada hujan salju? Nah, di Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga hujannya berwujud cair. Hujan salju hanya terdapat di negara 4 musim dan yang beriklim dingin. Nah, iklim sendiri merupakan keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang lama, berkisar antara 10 sampai 30 tahun. 30 tahun dan cakupan wilayah yang luas. Fenomena ini akan mempengaruhi keadaan litosfer dan muka bumi. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu klimatologi. Kondisi klimat di bumi ini bervariasi. Banyak hal yang mempengaruhi, antara lain gerak rotasi dan revolusi bumi, perbedaan lintang, kemiringan bumi terhadap bidang ekliptika, dan ketinggian tempat. Kemudian iklim tersebut dibagi menjadi 5 klasifikasi atau 5 klasifikasi iklim. Yaitu yang pertama tentunya ada matahari, yang kedua ada iklim Köppen, yang ketiga ada iklim Junghun, yang keempat ada iklim Oldeman, dan yang kelima ada iklim Ferguson. Nah, dalam hal ini yang lebih dominan dipakai atau yang sering digunakan di Indonesia adalah iklim Ferguson. Karena hal ini disebabkan oleh dasar klasifikasi iklim Ferguson, yaitu perhitungan rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah yang diketahui dari rata-rata curah hujan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oleh karena itu, iklim Ferguson lebih cocok digunakan untuk menggambarkan iklim di Indonesia. Klasifikasi iklim Ferguson diciptakan oleh dua orang ahli bernama Smith dan Ferguson pada tahun 1950. Indikator dalam klasifikasi iklim Smith dan Ferguson adalah yang pertama, yaitu bulan basah. Bulan basah yaitu curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Kemudian yang kedua yaitu bulan lembab. Bulan lembab yaitu curah hujan antara 60 sampai 100 mm per bulan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bulan kering. Bulan kering yaitu curah hujan kurang lebih 60 mm per bulan. Nah, data curah hujan suatu daerah dapat memperlihatkan ada berapa banyak jumlah bulan kering maupun jumlah bulan basah.
dengan membandingkannya pada indikator dalam klasifikasi iklim. Setelah mengetahui jumlah bulan kering dan jumlah basah, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan terbagi dalam 5 dampak, yaitu yang pertama, dampak perubahan iklim global. Pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan teknologi industri memberikan efek yang cukup besar, yaitu bertambahnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat meningkat karena kerusakan hutan, pembakaran bahan bakar fosil, pertanian, serta sampah berlebihan. Kemudian yang kedua, yaitu dampak terhadap pertanian. Jika terjadi kenaikan suhu, produktivitas pertanian di daerah tropis mengalami penurunan. Hal ini meningkatkan risiko bencana. Pergeseran dapat diadaptasi dengan menciptakan bibit unggul dan mengubah waktu tanam. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap air laut. Naiknya permukaan air laut akan menggenangi wilayah pantai dan merusak usaha tambak ikan dan udang seperti yang terjadi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Penyebabnya adalah mencairnya es di kutub, sehingga menyebabkan air laut naik. Nah, kemudian yang keempat adalah dampak terhadap kesehatan. Perubahan iklim yang tak menentu menyebabkan berbagai penyakit seperti ispa, malaria, demam berdarah, dan alergi meningkat, maupun penyakit yang lainnya. Nah, kemudian dampak yang kelima adalah dampak terhadap ekosistem. Berbicara tentang ekosistem berarti yang ekosistem di dalam laut atau pantai. Nah, dampak terhadap ekosistem ini adalah kenaikan suatu rata-rata global sebesar 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius akan menyebabkan kepunahan sekitar 20-30% spesies tumbuhan dan hewan. Kenaikan 10 derajat Celcius suhu air laut bisa menyebabkan kerusakan terumbu karang, rumah bagi biota laut. Sekian dari penjelasan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Nah, kemudian indikator dalam klasifikasi Smith dan Ferguson dibagi menjadi tiga bulan basah, yaitu yang pertama bulan basah, yaitu curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Kemudian yang kedua yaitu bulan lembap. Bulan lembap yaitu curah hujan antara 60 sampai 100 mm per bulan. Kemudian yang ketiga yaitu bulan kering, yaitu curah hujan kurang lebih 60 mm per bulan. Data curah hujan suatu daerah dapat memperlihatkan ada berapa banyak jumlah bulan kering maupun jumlah bulan basah. Dengan membandingkannya
pada indikator dalam klasifikasi iklim Smith dan Ferguson. Setelah mengetahui jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan terbagi dalam 5 dampak, yaitu yang pertama, dampak perubahan iklim global. Pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan teknologi industri memberikan efek yang cukup besar, yaitu bertambahnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat meningkat karena kerusakan hutan, pembakaran bahan bakar fosil, pertanian, serta sampah berlebihan, sehingga menyebabkan rumah kaca meningkat. Nah, kemudian dampak yang kedua yaitu dampak terhadap pertanian. Jika terjadi kenaikan suhu, produktivitas pertanian di daerah tropis mengalami penurunan. Hal ini meningkatkan risiko bencana. Pergeseran dapat diadaptasikan dengan menciptakan bibit unggul dan penanaman kembali. Yang ketiga, atau dampak yang ketiga, yaitu dampak terhadap air laut. Naiknya permukaan air laut akan menggenangi wilayah pantai dan merusak usaha tambak ikan dan udang, seperti yang terjadi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Penyebabnya adalah mencairnya es di kutub, sehingga menyebabkan air laut naik. Nah, kemudian dampak yang keempat adalah dampak terhadap kesehatan. Nah, ini yang paling penting. Sehingga perubahan iklim yang tak menentu menyebabkan berbagai penyakit seperti ispa, malaria, demam berdarah, dan alergi meningkat. Dan juga penyakit dan yang lainnya. Kemudian dampak global yang terakhir, yaitu